Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Kristen Terang Bangsa, Miss Dancer, dan juga semua Miss Dancer yang ada di HO, semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Mana suaranya? Luar biasa. Yeay, luar biasa. Yes. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian awal tahun. Mari kita serahkan sepanjang tahun 2021 kepada tangan Tuhan Yesus yang Maha Baik. Dan pada pagi hari ini Miss Dancer ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian bersyukur.
bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun 2021 Engkau juga akan memimpin dan menyertai kami, karena rencanamu sangat indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci?
kami mau bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya bahwasanya Tuhan yang panggil nama kami sendiri satu demi satu Tuhan. Tuhan yang mengukirkan nama kami di dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa sebelum dunia dijadikan, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memilih kami, dan Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam hidup setiap kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau persembahkan sepanjang tahun 2021 ke dalam tangan kuasa-Mu, baik sekolah masih online ataupun mungkin nanti di pertengahan tahun sudah offline. Tuhan, kami mau serahkan hanya kepadamu. Biar Tuhan yang pegang kendali atas sekolah Kristen Terang Bangsa. Tuhan berkati semua murid, orang tua murid, semua guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua staf dan HO di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan sepanjang tahun 2021 hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya semuanya baik karena kami punya Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur punya Bapa yang baik. Katakan sama-sama, amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mulai sekolah lagi. Bersyukur karena kami bisa menikmati liburan kami dengan sukacita, dengan keluarga kami. Sekarang waktunya kami untuk kembali ke sekolah. Tuhan, biar Engkau menyampaikan pesan-Mu buat kami semua. Baik siswa maupun guru-guru yang ada. Supaya kami mempunyai semangat yang baru. Supaya kami mempunyai arahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan pesan-Mu. Beri telinga yang mendengar, hati yang merespon akan pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru buat siswa-siswi Sekolah Terang Bangsa, juga para orang tua dan semua guru-guru yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Saya bersyukur kita boleh bertemu lagi di dalam tahun yang baru ini. Saya ingin membagikan sedikit dari pengertian yang baru yang dimasukkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengingat akan satu yang namanya proses dalam kehidupan. Kita bisa membandingkan, ada satu pohon yang dinamakan pohon bambu Cina. Tapi ada juga kita membandingkannya dengan pohon pakis. Pada waktu ditanam, ya, pohon pakis itu dalam hitungan bulan sudah bisa berkembang dengan baik. Daunnya hijau, tumbuh dengan bagus. Tapi pada waktu kita menanam pohon bambu Cina ini nggak tumbuh. Bukan hanya di bulan pertama, sampai tahun pertama selesai, pakisnya tambah lebat, pohon bambu Cina ini belum muncul apa-apa. Setelah itu tahun kedua, tahun ketiga dilewati, tidak terjadi apa-apa dengan tanaman bambu Cina itu. Sampai tahun keempat, bambu Cina ini masih juga belum tumbuh. Tapi menjelang akhir di tahun keempat, tiba-tiba muncul tunas yang kecil di bambu Cina ini. Pakisnya sudah tumbuh lebat, sudah sampai kemana-mana. Bambu Cina ini hanya mengeluarkan sedikit tunas. Memasuki tahun yang kelima, ada satu yang kita lihat bertumbuh dengan cepat di dalam pertumbuhan bambu Cina itu. Dalam setiap bulan, tiba-tiba bambu Cina ini bertumbuh 1 meter. Bukan setiap bulan, setiap hari bertumbuh 1 meter.
itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena bambu Cina ini pada waktu pertumbuhannya sempurna itu mencapai hampir 30 meter. Dahsyat, luar biasa. Di sini kita bisa belajar. Ternyata yang namanya proses dalam kehidupan itu membutuhkan waktu. Anak-anak sekolah di Terang Bangsa membutuhkan waktu untuk dimasuki nutrisi-nutrisi pengetahuan, kebenaran, supaya pikirannya mempunyai pengetahuan, manusia batinnya mempunyai firman Tuhan. Dimasukkan itu beberapa waktu lamanya sepertinya tidak kelihatan. Masih juga melakukan kesalahan, nyontek, ya, bolos sekolah, berbohong, masih juga belum terlihat. Nah, di sini ini membuat para guru dan orang tua juga harus sabar. Karena di dalam proses itu membutuhkan kesabaran. Anak-anak pun tidak bisa langsung jadi pinter, ting gitu, nggak bisa. Ada proses yang bertahap untuk mencapai sampai mempunyai pengetahuan yang cukup. SD bisa lulus, pengetahuannya cukup untuk SD. Ternyata masih membutuhkan lagi masuk SMP, SMP masuk SMA. Jadi semuanya membutuhkan waktu dalam proses itu. Tapi di sini kita belajar apa yang terjadi. Mengapa demikian lama proses itu terjadi? Rupanya pada waktu 4 tahun itu, bambu Cina ini itu tidak naik ke atas, tapi akarnya yang kuat. Semua nutrisi yang ada itu dimanfaatkan untuk supaya akarnya jadi kuat. Dan kita bisa lihat buktinya hari ini. Pohon bambu Cina yang bertumbuh terus meningkat sampai bisa mencapai 30 meter. Pada waktu angin bertiup, dia bisa lentur, fleksibel. Pada waktu badai, dia tidak akan patah. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang lama. Sehingga akarnya ini kuat menopang tingginya batang dari bambu Cina itu. Hidup dari kita semua sama, saudara. Seringkali ya kita belajar, anak-anak sekolah belajar dan nggak ngelihat perubahan apapun. Kecuali ya tambah pinter sedikit-sedikit, kok cuma sedikit. Tapi itu bekal yang dimasukkan untuk akar hidup kita menjadi kuat. Guru-guru juga ada proses dalam hidupnya. Proses itu membuat akar hidup kita menjadi kuat. Pada waktu yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, tiba-tiba hidup kita bisa mencuat naik ke atas. Tinggi menjulang. Terus pertumbuhannya itu cepat sekali. Anak-anak sekolah Terang Bangsa sudah lulus SMA, masuk akademi entrepreneurship Terang Bangsa. Sudah lulus, tiba-tiba begitu bekerja, wah langsung jenjangnya karier naik dengan cepat. Begitu jenjang karier naik dengan cepat, begitu dia menduduki posisi yang tinggi, dia tidak gampang hancur. Ada badai pun dia bisa lentur, tidak patah. Seringkali orang kalau tidak punya akar yang kuat, ada badai dalam kehidupan, dia akan mudah menyerah. Dia akan mudah untuk berhenti. Dia akan lebih mudah untuk dia tidak melakukan apapun dan stop dengan dunia ini. Tapi kalau akarnya kuat, ya, akarnya yang ditanam itu yang tidak kelihatan. 4 tahun bambu Cina ini tidak kelihatan. Baru menjelang tahun kelima kelihatan tunasnya kecil. Tapi rupanya setelah itu setiap bulan kariernya naik terus.
pada waktu ada badai, dia tidak gampang goyah. Lentur, fleksibel, dan tidak gampang patah. Saya berharap siswa-siswi Sekolah Terang Bangsa melakukan apa yang dibagikan oleh guru-guru yang ada. Direktur sekolah memberikan peraturan tata tertib. Lakukan itu, kerjakan itu. Gak enak Bu, ya pasti. Tata tertib, pasti kita tidak mau untuk diberi tata tertib. Lebih enak bebas, tapi gak bisa. Kita harus mendisiplin, latihan disiplin itu ada di sekolah. Pada waktu guru mengajar, masukkan ilmu itu di dalam pikiran kita. Karena itu akan membuat wawasan pikiran kita terbuka. Dan kita bisa lihat betapa luasnya dunia ini. Mana yang akan kita jelajahi. Nanti Tuhan akan menunjukkan kepada kita semua. Jadi jangan seperti pohon pakis yang bertumbuh dengan cepat. Tapi dia tidak bisa tinggi. Tapi kalau bambu Cina, 4 tahun pertama tidak muncul apa-apa. Tapi apakah kita harus berhenti menyiram? Jangan, sirami terus. Apakah harus berhenti memberikan pupuk? Jangan, terus pupui terus. Jangan berhenti menyiram, jangan berhenti memberikan pupuk pada bambu Cina. Karena pada tahun menjelang ke tahun yang kelima, dia akan mulai tumbuh tunas yang kecil. Setelah itu setiap bulan akan muncul pertumbuhan yang meninggi terus. Bukankah itu cita-cita dari semua anak Sekolah Terang Bangsa? Punya cita-cita yang setinggi langit, boleh enggak? Oh, boleh sekali. Nanti kita akan mencapai cita-cita itu. Tapi dibutuhkan akar yang kuat, pondasi yang kuat. Sehingga pada waktu Tuhan memberikan jenjang karier yang tinggi kepada kita, kita tidak gampang goyah. Kita tidak gampang putus asa. Kita tidak gampang menyerah. Angin badai pun membuat kita lentur. Kita bisa mengikuti arah itu dengan lentur dan tidak patah. Jadi pesan saya buat sekolah siswa-siswi Terang Bangsa. Ayo mulai giat belajar lagi. Ingat, bambu Cina itu mulai bertunas pada waktu tahun yang kelima. Tapi rupanya 4 tahun itu dia memperkuat akarnya. Pakai kesempatan. Di mana sekarang kita bisa belajar kesempatan itu dimanfaatkan. John Maxwell berkata seperti ini. Sekecil apapun kesempatan yang tersedia bagimu, manfaatkanlah. Sebesar apapun penghalang di depanmu, loncatlah. Luar biasa kan? Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang leader yang kita mesti dengarkan perkataannya. Luar biasa. Tapi ada juga firman Tuhan yang berkata untuk mengingatkan kita semua. Di Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi rupanya masa persiapan itu proses buat sekolah, anak-anak Sekolah Terang Bangsa. Jadi manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada untuk belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Waktu istirahat, bermainlah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah pelajaran dimulai, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktu engkau selesai di sekolahmu, Tuhan sudah mempersiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka pada waktu engkau harus bekerja,
tiba-tiba kariermu naik dengan cepat, menjulang tinggi. Engkau akan mencapai cita-citamu, tetapi akarmu itu sudah kuat. Karena engkau memanfaatkan kesempatan yang ada selama sekolah di Terang Bangsa. Semua dimanfaatkan, belajar dengan baik, devo diikuti dengan setia. Maka pada waktu engkau didapati jadi orang yang kuat. Itu pesan saya buat mulai tahun ini. Ayo kita mulai dengan semangat yang baru. Kita mulai dengan semangat belajar yang sungguh-sungguh lagi. Yang lalu yang malas singkirkan. Tapi mulailah dengan rajin. Karena Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan menunggu saudara. Selesai kuliah, selesai sekolah, selesai pendidikan di Terang Bangsa. Maka engkau akan menjulang terus naik dengan cepat di dalam kariermu. Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama saudara. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan pesan-Mu buat kami semua. Kami siswa-siswi Terang Bangsa, juga seluruh guru dan para orang tua murid. Tuhan, kami mengerti proses persiapan di dalam kehidupan kami membutuhkan waktu. Buat para orang tua dan guru-guru mempunyai kesabaran yang lebih. Tapi juga buat anak-anak siswa-siswi Terang Bangsa. Memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dengan lebih baik lagi. Karena masa persiapan ini, masa sekolah ini adalah masa untuk membentuk akar dalam kehidupan kami menjadi akar yang kuat. Setiap pengetahuan itu boleh masuk di dalam pikiran kami. Tapi benih firman itu tertanam di dalam manusia batiniah kami. Hidup kami biar mempunyai akar yang kuat, yang kokoh. Sehingga pada waktu kami harus bekerja, kami mempunyai karier yang terus meningkat. Karena Tuhan sudah mempersiapkan satu pekerjaan yang baik kepada kami semua. Kami semua adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau persiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kami berdoa Tuhan, biar mulai hari ini, siswa-siswi Terang Bangsa, Kau bangkitkan semangat yang baru untuk belajar. Mereka tahu bahwa ini adalah masa persiapan untuk membentuk akar hidup mereka kuat. Supaya Tuhan bisa menaikkan akan karier kami. Tuhan bisa membuat kami mencapai cita-cita kami. Dan akar hidup kami kuat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada semua siswa-siswi yang ada. Yang hari ini mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, bangkitkan akan semangat belajar dalam hidup mereka. Perbesar semangatnya Tuhan. Dan kami berdoa, semua kebodohan disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak diberi hikmat oleh Tuhan. Diberi kepandaian di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus mendapatkan hikmat yang dari Allah sendiri. Dan semua guru-guru yang ada, Tuhan Engkau memberkati akan semua guru-guru yang ada. Dengan berkat yang datang dari Engkau sendiri. Mereka hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar. Kebutuhan mereka Tuhan Engkau mencukupi. Karena Engkau Allah yang tahu kebutuhan mereka dan jeritan hati mereka. Engkau Allah yang sumber akan mempunyai anugerah itu. Sumber dari segala-galanya. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu turun atas semua guru-guru yang ada. Para orang tua juga Engkau memberkatinya. Pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan dalam hidup mereka untuk mereka bekerja dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu.
Anugerah Allah yang besar turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.